Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas di Kota Malang, rahimakumullah. Alhamdulillah, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah itu anugerah, karunia yang tidak diberikan kepada setiap orang. Maka hal ini patut kita syukuri, selain nikmat-nikmat yang sudah Allah curahkan dan limpahkan selama ini. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, masih tanggal 10 Juni tahun 2024, sudah masuk tanggal 4 Zulhijjah 1445 Hijriah. Tentunya kita juga tidak lupa untuk menyampaikan dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid, Takmir Masjid Al-Ikhlas, yang telah memberikan waktu, tempat dan kesempatan beserta seluruh fasilitas yang ada sehingga kita bisa menyelenggarakan bersama kegiatan kajian Islam kali ini. Mudah-mudahan itu menjadi bukti nyata bahwa niat dan tujuan kita adalah sama-sama memakmurkan Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya semoga limpahan berkah dan rahmat tercurahkan selalu untuk kita semua, untuk kaum muslimin secara umum, wabil khusus untuk pengurus dan takmir Masjid Al-Ikhlas, hafizahumullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, karena kalau doa itu sudah diajarkan di dalam Al-Quran berarti tingkatannya tinggi, karena difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu doa itu apa? Adalah walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini kita baca kapan? Ya, sesering mungkin. Bukan hanya setelah berumah tangga, bahkan ketika masih bujang, saat lajang. Kalau yang perempuan masih gadis, belum menikah sekalipun, tetap dianjurkan untuk membaca doa ini, sehingga permohonan agar memperoleh pasangan hidup yang baik, mendapatkan anak keturunan yang saleh dan salihah, itu sudah kita lakukan. Permohonan itu sudah kita lakukan sejak sedini mungkin, sehingga permohonan itu tentunya menunjukkan keseriusan dan kesungguhan di dalam meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman itu ibadur rahman,
doa yang dipanjatkan diantaranya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami ya, pasangan-pasangan hidup ya. Lebih sering diterjemahkan dengan istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami ya. Qurrata a'yun itu menjadi penyejuk mata. Kenapa kok disebut dengan penyejuk mata? Qurrata a'yun. Ada banyak ya penafsiran dari para ulama menerangkan tentang qurrata a'yun. Yang kalau kita kumpulkan lantas dikompromikan, qurrata a'yun itu ya sering kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penyejuk mata. Ya. Artinya akan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Dimulai dari senang melihat, ya, tidak puas memperhatikan. Demikian juga merasa bahagia ketika memandang. Karena itu dimulai dari mata, qurrata a'yun, penyejuk mata. Tidak berpaling kepada yang lain. Jadi udah bahagia, terhibur, damai hatinya saat menyaksikan istri dan anak. Ya. Itu kan doa yang diajarkan supaya kita baca. Ya. Istri, anak yang menjadi qurrata a'yun adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta dan kita harapkan, dan tentunya juga harus diperjuangkan. Ya. Karena pada akhirnya aset yang paling berharga dari apa yang kita miliki, yang paling tinggi nilainya adalah anak. Ya. Apapun yang sudah diraih, yang telah didapatkan, itu rasa-rasanya percuma. Seolah-olah tidak pernah ada. Bahkan sebagian merasa tersiksa ketika anaknya tidak menjadi qurrata a'yun. Bukannya menyenangkan, malah menyusahkan. Anak tidak membuat bahagia, malah melahirkan gelisah dan gundah gulana. Hampir setiap waktu dan selalu saja dilaporin, ya, kemudian dicurhatin. Ada yang mengkritik, anakmu loh itu begini, anakmu melakukan pelanggaran, anakmu mengganggu ketenangan, anakmu, dan selalu hal-hal yang buruk dan negatif. Ya. Itu beban pikiran yang luar biasa, berat. Ya. Nah, di saat-saat seperti itu, mohon maaf, apa sih arti dari kekayaan yang sudah dikumpulkan? Bisa dia nikmati? Jawabannya pasti tidak bisa. Ya. Sampai setinggi apa sih pangkat dan jabatan yang dia sandang? Pada akhirnya itu justru akan menjadi beban. Kenapa? Karena anaknya berperilaku tercela. Anaknya itu justru mencoreng nama baiknya. Wal'iyadzu billah. Maka benar doa yang harus kita baca ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anak kita itu menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Ya. Tentu kita mengetahui, karena contohnya sangat banyak sekali orang tua yang susah hidupnya, ya, yang masuk kategori miskin, ya, pekerjaannya biasa dan penghasilannya pas-pasan, bahkan kurang dari standar hidup. Ya.
capek dia berjuang, lelah karena terus berkorban. Baginya tidak ada beda antara malam dan siang, yang penting anaknya baik. Baginya yang menjadi utama adalah anaknya menjadi saleh dan salihah. Nyata, ketika anak-anak itu sudah dewasa, besar, mengerti hak-hak orang tua, berbakti, akhlaknya mulia, ibadahnya bagus, capeknya yang berpuluh tahun itu hilang dalam sesaat. Pengorbanan-pengorbanan dan kepedihan dan kesedihan yang sekian waktu itu seakan tidak pernah terjadi. Kenapa? Hanya sekedar melihat anaknya sukses. Cuma sebentar saja, itu sudah plong. Orang tua kan demikian. Maka mohon maaf kalau dalam praktek kehidupan kita seringkali kita melihat orang tua itu merasa bahagia, senang, sudah puasnya luar biasa melihat anaknya diwisuda. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, naik di atas panggung, diwisuda di hadapan banyak orang, sudah meraih gelar sarjana. Itu orang tuanya tidak akan bisa menahan tangis. Itu pasti bahagia, menangis pula. Namun, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada derajat yang pastinya lebih tinggi dari itu. Ada masa depan yang sangat jauh, yang mestinya juga ikut kita pikirkan dan terus berusaha untuk kita mempersiapkan. Kalau disaksikan 300, 400, 1000, 2000 orang saat anaknya dipanggil di atas panggung untuk menerima gelar, atau memperoleh piala, itu saja sudah membuat kedua orang tuanya bahagia. Coba bayangkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang besok pada hari kiamat. Yang menyaksikan bukan 100-200 orang. Yang menyaksikan bukan hanya tamu undangan yang ada di dalam bangunan gedung. Bahkan sekalipun di tempat terbuka disaksikan oleh ribuan orang. Besok pada hari kiamat ada suatu peristiwa yang disaksikan oleh semua makhluk. Bukan hanya 1, 2, 100, 200, 1000, 2000. Ini semua makhluk ikut menyaksikan. Ketika anaknya diberi mahkota. Kalau di dunia kan orang sebut biasanya toga, penutup kepala. Ini mahkota. Kalau di dunia yang diberi penutup kepala itu kan cuma anaknya. Kalau pada hari kiamat besok yang diberi mahkota, yang diberi penghargaan, itu bukan hanya si anak, tapi juga kedua orang tuanya. Kenapa? Dan prestasinya apa sih? Karena dia sudah mempelajari Al-Quran, menghafalkan, dan juga mengamalkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu taala dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala hasanun li ghairihi. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamati tajan min nurin dhau'uhu mithlu dhau'is syamsi." Nabi Muhammad SAW itu menerangkan untuk kita bahwa siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, maka besok pada hari kiamat akan dipakaikan dan disematkan untuknya
mahkota yang terbuat dari cahaya. Seperti apa mahkota yang terbuat dari cahaya? Pasti istimewa. Bukan hanya kertas keras yang ditutup dengan kain, yang harganya terjangkau lah. Tapi ini mahkota yang terbuat dari cahaya. Dhau'uhu mithlu dhau'is syamsi. Cahaya terangnya itu seperti cahaya terangnya matahari. Wa yuksa walidayhi hullatani la yaqumu bihimad dunya. Kedua orang tuanya itu juga nanti diberi penghargaan. Apa itu? Hullatani. Sepasang pakaian berhias yang nilainya sekalipun dunia beserta seluruh isinya itu tidak bisa menyamai nilai dari hullatani, sepasang pakaian berhias tadi. Fayakulani bima kusina. Sebagai orang tua, bapak dan ibunya karena takjub, terheran-heran, bertanya, bima kusina. Kenapa kami sampai bisa diberi penghargaan seperti ini? Fayuqalu bi akhdhi waladikumal Qur'an. Maka dijawablah saat itu bi akhdhi waladikumal Qur'an. Karena anak kalian, wahai orang tua, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Itu suatu momen yang seharusnya kita rindukan, kita perjuangkan. Di hadapan semua makhluk, manusia menyaksikan anaknya diberi mahkota yang terbuat dari cahaya. Kedua orang tuanya diberi sepasang pakaian yang penuh dengan hiasan. Di depan sekian banyak manusia, berapa banyaknya manusia itu? Sangat banyak, karena semuanya ikut menyaksikan. Itu kemudian diterangkan bahwa anaknya adalah ahlul Quran dan inilah kedua orang tuanya. Ini yang disebut dengan masa depan yang sesungguhnya. Bukan masa depan yang dibatasi oleh tahun-tahun di dunia. Bukan masa depan yang kemudian hanya terikat dengan semasa hidupnya, baik hidupnya orang tua ataukah hidup anaknya. Masa depan itu bukan cuma, saya sudah mengantarkan kamu, sudah bekerja, sudah berumah tangga, selesai tugas orang tuamu. Belum. Itu benar bagian dari masa depan, tapi masih awalnya. Masa depan di dunia. Masih ada masa depan yang lebih jauh dan lebih panjang, yaitu masa depan di akhirat. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, di situ kita baru bisa memahami dan mengerti kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian dan peduli kepada anak-anak. Sesuatu yang kian hari kian pudar. Semakin kesini semakin susah kita mencari sosok orang tua seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sabar membersamai anak. Yang selalu ada waktu untuk anak. Yang terus membimbing. Yang diajarkan adalah jalan ke akhirat. Itu yang terpenting. Sebagai contoh adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita baca, kemudian mari kita renungkan. Pernahkah kita berada pada maqam, pada posisi seperti posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalam hadis ini? Sahabat Abu Qatadah bercerita, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa wa Umamatu bintu Abil As wa hiya binatu Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atiqih
fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha. Itu disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena memang tujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya itu jelas itu sebagai bentuk peduli, kasih sayang dan cinta kepada anak. Ya. Kepada cucu, kepada anak-anak yang dengan pengertian yang lebih luas, artinya bukan hanya anak dan cucu beliau saja. Ya. Itu jelas bentuk kasih sayang, tapi sekaligus pembelajaran, tarbiyah namanya. Mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita semua, bahwa semestinya begini kita memperlakukan anak. Ya. Ada kedekatan yang terbangun dengan baik. Ya. Selalu ada waktu buat mereka. Karena manfaatnya itu kan tadi mengalir sampai di akhirat yang sudah kita bacakan. Salah satunya hadis Buraidah tadi. Ya. Padahal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang apa sih manfaat ya, yang akan didapat ketika anak-anak itu adalah menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, banyak. Ya, yang sering kita dengar pahalanya terus mengalir. Ya. Memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya. Ya. Bahkan para ulama mengatakan setiap kebaikan yang dilakukan anak, maka orang tuanya juga ikut mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang didapatkan oleh anak. Apa tidak tertarik? Ya. Apa tidak kemudian kita tersemangati? Ya. Anak salat, anak puasa, anak membaca Al-Quran, anak berzikir, anak berdoa, anak menyembelih kurban, anak umroh, anak haji. Setiap ibadah yang dilakukan anak berpahala. Ya. Berapapun nilai dan kadar pahala yang didapatkan anak, maka orang tua akan mendapatkan pahala dengan nilai dan kadar yang sama. Ya. Kenapa? Karena orang tua menjadi sebab hadir dan adanya anak di dunia ini. Ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh sahabat Abu Qatadah, saya menyaksikan langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi imam salat. Ya, menjadi imam salat. Dan beliau menggendong Umamah bintu Abil As, cucunya, seorang anak perempuan masih kecil, putri dari Zainab bintun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak tertua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cucu perempuannya dibawa ke salat. Itu ala atikih, digendong. Fa idza raka'a wada'aha. Kalau beliau ruku, Umamah, cucu perempuannya itu ditaruh di bawah. Wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha. Sampai sujud ya. Nanti kalau sudah bangkit dari sujud kembali berdiri untuk melanjutkan rakaat salat, digendong kembali. Maka tadi saya sampaikan sebelum membaca hadis, pernahkah kita pada posisi seperti posisi Nabi Muhammad SAW? Kalau ini kan cucu. Apa hanya berlaku untuk cucu? Tidak, untuk anak pun demikian. Pernah kita sholat sambil gendong anak, gendong cucu. Bagi yang tidak pernah membaca atau mendengar hadis ini, itu akan menganggapnya aneh. Pasti akan terheran, ini sholat kok sambil gendong anak, apa khusyuk? Tapi buktinya Nabi Muhammad SAW melakukan. Justru yang kita ambil sebagai pembelajaran bahwa seperti itulah perhatian Rasulullah SAW kepada anak-anak. Selama anak itu masih bisa dikondisikan, tidak kemudian mengganggu ketenangan sholat. Lain hal dan beda perkara kalau misalnya anak itu masih kecil, diajak ke masjid justru membuat ribut, ya, mengganggu ketenangan dan kekhusyuan sholat, itu lain perkara. Tapi dalam contoh hadis ini, karena Umamah, yaitu cucu perempuan Nabi Muhammad SAW itu bisa dikondisikan. Sebelum itu berarti Nabi Muhammad SAW dan kedua orang tuanya itu memang mendidik sang anak perempuan
untuk bisa dikondisikan ketika sholat. Lagi-lagi mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa pentingnya orang tua ya, untuk memberikan waktu yang cukup menurut porsi anak. Saya tambahkan menurut porsi anak. Jadi bukan merasa cukup dan menganggapnya sudah terpenuhi. Berdasarkan kacamata orang tua, saya udah kasih 1 hari 1 jam, 2 jam. Ya, tapi bagi anak itu sudah cukup atau belum? Ya. Karena satu anak berbeda dengan anak yang lain. Ya. Keinginan untuk diperhatikan, ya, kebutuhan waktu untuk dibersamai, itu bisa berbeda-beda. Ada anak misalkan mohon maaf yang berkebutuhan khusus. Autis, mohon maaf saya kasih contoh ini. Apa kemudian kita akan samakan dengan anak-anak yang normal? Atau dia anak yang lumayan aktif? Apa kemudian akan kita seragamkan dengan anak-anak yang lazimnya itu? Kan tidak seperti itu. Masing-masing itu punya porsi tersendiri. Ya. Di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai serta Al-Hakim rahimahullahu taala, rahimahumullah, dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Shaddad bin Aus itu bercerita untuk kita, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatai al-ashiyyi al-dhuhri awil asri wa huwa hamilun Hasan wa huwa hamilu Hasan aw Husain. Kata Shaddad bin Aus sahabat Nabi, suatu saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu keluar dari rumah untuk melaksanakan salat, memimpin berjamaah. Kalau bukan salat zuhur, waktu asar ketika itu. Jadi yang jelas siang hari, zuhur atau ke asar, ya, yang meriwayatkan tidak bisa memastikan karena mungkin lupa. Ya. Saat itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu menggendong salah satu cucunya, Hasan atau Husain ketika itu. Fataqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu thumma kabbara lis-salati. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam maju ke depan karena beliau adalah imam. Cucunya entah Hasan atau Husain ketika itu diletakkan di depan. Tsumma kabbara lis-salati fa shalla. Beliau kemudian takbiratul ihram, melaksanakan dan memimpin salat. Fasajada baina dhahrai salatihi sajdatan atalaha. Di tengah-tengah salat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu sujud lama banget. Ya. Tidak biasanya. Hari-hari biasa saja Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu sujudnya lebih lama daripada sujud yang kita lakukan. Itu hari-hari biasa. Di siang itu, zuhur atau asar, di salah satu sujud yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujudnya itu lama sekali. Kata Shaddad, inni rafa'tu ra'si. Sahabat Shaddad ini khawatir. Ada apa dengan Nabi Muhammad SAW? Kok sujudnya lama? Sampai saya kemudian angkat kepala begini dari sujud, ngintip. Lihat gini. Fa'idha as-sabiyyu ala dhahri Rasulillah SAW wa huwa sajidun. Ternyata cucu beliau itu berada di atas punggung Nabi Muhammad SAW, dan saat itu Nabi Muhammad sedang sujud. Ya. Faraja'tu ila sujudi. Setelah melihat faktanya demikian, saya sujud lagi. Ya. Itu karena cintanya para sahabat kan, khawatir apabila terjadi apa-apa kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata qala an-nas ya Rasulullah innaka sajadta baina dhahrai salati sajdatan ataltaha hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaika. Selesai salat, para sahabat kan kemudian bertanya, Rasulullah, sesungguhnya Anda tadi sujudnya di tengah-tengah salat ada satu kali kok lama sekali. Sampai-sampai kami berpikir jangan-jangan terjadi sesuatu. Atau barangkali sedang diwahyukan untuk Anda. Qala kullu dzalika lam yakun.
Nabi Muhammad SAW menjawab dan menjelaskan bukan itu semua. Ya. Artinya tidak ada peristiwa yang terjadi, tidak ada wahyu yang diturunkan. Walakinni, coba kita perhatikan baik-baik. Jawaban dari Nabi Muhammad SAW, walakin nabni irtahalani fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Tapi tadi cucuku ya, bermain kuda-kudaan di atas punggungku. Maka saya tidak ingin ya, mengganggunya. Atau kalau bahasa Jawanya nyusu-nyusu, kalau bahasa Indonesianya apa? Tolong dibantu. Apa? Nyusu-nyusu. Tergesa-gesa cucuku kan enggak, nyusu-nyusu putuku gitu loh kalau bahasa Jawanya itu. Masa ngomong? Pokoknya Nabi Muhammad itu sujud, cucunya main-main di atas punggung ini kayak kuda-kudaan gini, irtahalani. Nabi Muhammad mengatakan, cucu saya itu sedang bermain di atas punggung, jadi main kuda-kudaan di atas punggung saya. Saya enggak ingin nyusu-nyusu putuku itu loh, apa bahasa Indonesianya? Jawa kabeh iki. Ada yang mau membantu? Tak doakan jazakallah khairan itu. Tak tulis nih nanti nih. Apa namanya? Nyusu-nyusu. Nyusu-nyusu itu apa? Apa nanti susunan bahasanya? Dan saya tidak ingin terburu-buru cucuku gitu. Enggak masuk lah. Apa? Menyegerakan selesai. Enak bahasa Jawa memang ya. Fakarihtu an urajjilahu itu saya tidak ingin. Ya, saya benci bahasanya seperti itu. Saya tidak mau nyusu-nyusu cucuku itu. Artinya, wes dan rampung mainnya. Dan itu. Tapi Nabi Muhammad alaihissalam menyatakan hatta yaqdiya hajatahu, sampai dia puas bermain. Ya. Kalau kita akan enggak, wes cukup mainnya. Nah itu, tarik geret, mainannya singkirkan semua. Salat loh, jadi imam lagi. Nah, ya tetap nanti ada porsinya. Jangan, oh berarti anak-anak itu kalau bermain sebebas-bebasnya. Enggak juga lah. Tetap ada aturannya. Ya waktu, jenis permainannya. Tentu kemudian diawasi. Jangan, itu Nabi Muhammad cucunya sampai beliau saat sholat ketika sujud main-main kuda-kudaan di atas punggung beliau. Dibiarin sampai selesai. Iya, tapi kan dengan pengawasan. Didampingi. Kalau kemudian hadis ini dijadikan dalil untuk kemudian anak diumbar main sakarepmu ya gak cocok. Gak pas itu. Loh anaknya di mana? Tak suruh main. Loh, sama siapa? Enggak tahu, yang penting main. Kan itu. Enggak diawasi. Loh, enggak lah, yang penting main. Wong Rasulullah aja membiarkan cucunya main kok. Beda, Pak. Nah, saat itu kan di bawah pengawasan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kan itu. Namun beberapa contoh yang saya sampaikan ini, ya, dan satu lagi terkait juga tentang sholat. Kenapa sih dikaitkan dengan sholat coba? Karena sholat itu kan rukun Islam yang kedua. Ibadah yang sangat agung. Itu ternyata tidak menjadi halangan, tidak menjadi penghalang untuk memberikan perhatian dan peduli kepada anak. Apalagi untuk hal-hal selain sholat. Ini hadis yang akan saya bacakan berikutnya, lafalnya Bukhari, kalau asalnya itu Bukhari Muslim. Itu juga terkait dengan salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inilah aqumu ila salati wa ana uridu an utawwila fiha fa asma' buka as-sabiyyi fa atajawwazu fi salati karahiyata an asyqa ala ummihi." Saya pernah ingin membaca dengan panjang ketika imam salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di tengah-tengah salat saya mendengar suara tangisan bayi dari arah belakang. Maka salat itu saya segerakan, saya percepat. Kenapa? Saya tidak ingin menyusahkan dan membebani ibunya. Ya. Itu 3 hadis yang saya bacakan. Itu semuanya tentang terkait dengan salat, ya. Ibadah salat, mendidik anak. Ya. Anak dibawa, anak disertakan. Tapi tentunya berusaha untuk dikondisikan. Tapi nilai yang ingin kita ambil di sini bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul perhatian kepada anak-anak. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani
wa rahimakumullah. Nah, maka memikirkan dan mempersiapkan aspek materi, demikian juga aspek dunia itu penting memang. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu kan berpesan kepada sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan pesan itu tentu untuk seluruh umatnya. Lebih baik kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan, ya kan, daripada engkau tinggalkan anakmu, ya, meminta-minta dan mengemis-ngemis kepada orang, ya kan. Artinya orang tua itu punya kewajiban untuk mempersiapkan aspek materi. Kalau kemudian kita perluas, ya, kemampuan dia bekerja, pekerjaannya, ya tentu masing-masing dengan kemampuannya, ya. Misalkan rumah, tabungan, kendaraan. Betul, itu adalah tugas orang tua. Ya. Itu adalah hak anak sesuai kemampuan. Tapi ada aspek yang lebih harus diperhatikan lagi. Apa itu? Aspek ibadah. Ya. Nilai keakhiratan. Karena justru itulah nanti yang akan menentukan. Kalau tentang materi, tanah, rumah, tabungan, kendaraan, ya, pekerjaan, usaha, itu kan masa depan di dunia. Tapi masa depan yang lebih jauh dari itu, di akhirat, itu juga harus dipikirkan dan dipersiapkan. Ya. Sehingga kemudian jangan disalahfahami. Oh, nek ngono sak agama tok ae, gitu. Terus enggak usah mikir dunianya. Enggak, tetap dipikirkan dunia itu. Wong itu pesan dari Nabi Muhammad SAW, ya kan? Lebih baik engkau tinggalkan anak-anakmu sebagai ahli waris dalam keadaan berkecukupan, ya kan? Daripada engkau tinggalkan mereka meminta-minta yatakaffafunan nas, meminta-minta, mengemis, menjadi beban orang, ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bagaimana kita mempersiapkan untuk kepentingan anak di masa depan mereka di akhirat nanti. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai penutup. Sudah waktu ya? Ya iya. Kan penutup nanti pas dengan waktu yang selesai. Ya. Ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ya, menyebutkan riwayat untuk kita tentang seorang khalifah yang bijaksana, yang jujur, ahli ibadah, khalifah yang saleh, namanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Khalifah itu apa coba? Khalifah itu kan sudah pimpinan tertinggi. Apalagi di zaman itu wilayah kekuasaannya sangat luas. Harta mudahlah kalau untuk didapatkan. Pasukan ratusan ribu. Apa-apa punya. Apa-apa berkuasa. Itu siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Suatu saat beliau itu diracun setelah memimpin kurang lebih selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu kesejahteraan terjamin betul. Sulit untuk mencari orang yang mau menerima zakat karena sudah sejahtera semua, ya. Tapi bukan itu yang ingin kita ceritakan tentang kebijakan, keadilan dan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Tapi beberapa saat sebelum beliau meninggal dunia, faqila lahu haula'i banuka wa kanu 12 ala tusi lahum bi syai'in fa innahum fuqara. Itu akan meninggal dunia beberapa saat sebelum wafat. Ada yang mengingatkan, anak-anakmu gimana? Ada 12 laki-laki dan perempuan. Apa engkau tidak meninggalkan wasiat? Titipkan ke siapa gitu? Karena mereka itu fuqara. Mereka itu orang-orang fakir dan miskin. Bayangkan. Anak khalifah fakir miskin. Ya. Faqala inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Surat Al-A'raf ayat 196. Umar bin Abdul Aziz justru membaca ayat ini. Surat Al-A'raf ayat 196 yang artinya sesungguhnya pelindungku adalah Allah. Dialah yang telah menurunkan Al-Kitab. Wa huwa yatawallas salihin. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti melindungi dan menjaga serta menjamin hidup orang-orang saleh. Itu keyakinan. Ya.
Wallahi la u'tihim haqqa ahadin. Demi Allah, saya tidak akan memberikan untuk mereka hak orang lain. Enggak mau. Wa hum baina rajulaini. Anak-anak saya yang jumlahnya 12 itu, kemungkinannya kan cuma 2. Imma salihun, fallahu yatawallas salihin. Bisa jadi dia saleh, salehah. Kalau memang saleh dan salehah, Allah yang akan menjamin. Apa yang saya takutkan? Kan ayatnya jelas. Wa huwa yatawallas salihin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, melindungi, ya, menjaga orang-orang saleh. Kalau anak-anak saya itu anak-anak saleh, mereka baik, Allah yang akan menjaga mereka. Apa yang saya takutkan? Apa yang mesti saya khawatirkan? Nah. Wa imma ghairu salihin fama kuntu li'u'inahu ala fisqihi. Kalau ternyata anak-anak saya itu tidak saleh, bukan orang baik, saya enggak mau. Ya. Kemudian meninggalkan harta buat mereka, dengan harta itu justru dia salah gunakan untuk kejahatan, untuk bermaksiat, bukannya malah untuk beribadah. Wa fi riwayatin fala ubali fi ayyi wadin halak. Wa fi riwayatin afa ad'u lahu ma yasta'inu bihi ala ma'siyatillah fa akunu syarikahu fima ya'malu ba'dal maut. Memangnya saya mau meninggalkan harta untuk mereka yang nanti justru akan disalahgunakan, dipakai bermaksiat. Akhirnya saya ikut dapat dosa juga padahal saya sudah mati. Itu Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Ya, seorang khalifah. Ma kuntu li af'ala. Saya tidak mau meninggalkan harta yang banyak untuk mereka. Kemudian anak-anaknya semua dipanggil, diberi nasihat dan diingatkan. Ya. Kemudian diberi pesan-pesan. Lalu insarifu asamakumullah. Ya. Silahkan kalian bubar. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kalian. Kata mereka yang mendengar pesan dari Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anaknya, falaqad ra'ayna ba'dha auladi Umar bin Abdul Aziz yahmilu ala 80 farasan fi sabilillah wa kana ba'du auladi Sulaiman bin Abdul Malik ma'a kathrati ma taraka lahum minal amwali yata'ata wa yas'al min auladi Umar bin Abdul Aziz. Setelah sekian waktu, ini para saksi mengatakan, sungguh kami menyaksikan, ya, ada anaknya Umar bin Abdul Aziz bersedekah, berinfak dalam jumlah yang banyak, bahkan pernah menyumbang 80 ekor kuda yang digunakan untuk berjihad fisabilillah. Sementara sebagian anak-anaknya Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah yang sebelumnya, kakak iparnya, itu justru yang ketika sang ayah meninggal dunia, meninggalkan harta yang begitu banyak, itu malah minta bantuan dan memohon pertolongan kepada anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Artinya ada dua ini, ada Umar bin Abdul Aziz, ada Sulaiman bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz tidak meninggalkan harta yang banyak untuk anak-anaknya. Sulaiman bin Abdul Malik khalifah, sama-sama khalifah, ini ipar, ya. Nah, meninggalkan harta yang banyak. Tapi setelah sekian waktu, karena anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz dididik secara agama dengan kuat, disiplin, betul-betul ditekankan tentang aspek ibadah, mereka menjadi anak-anak yang baik, ya, dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi orang kaya. Ya, buktinya menyumbang, berinfak dalam jumlah yang besar, bahkan suatu saat 80 ekor kuda itu tidak murah loh. Sementara yang masih keluarga, terbilang sepupu, ya, itu yang dulunya ditinggali banyak harta, habis. Kenyataannya malah minta bantuan kepada anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Artinya apa? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, betul, ya, bahwa aspek materi dunia itu tidak boleh diabaikan. Bahkan itu termasuk hak anak yang harus dipenuhi. Tapi ada aspek lain yang jangan sampai dilupakan. Bahkan itu yang lebih penting. Apa itu? Aspek ibadah, ya, aspek akhirat, ya. Kembali kepada hadis yang kita baca pertama tadi. Apa kita tidak tertarik? Apa kemudian kita tidak ingin besok pada hari kiamat bahagia, ya, ketika dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, ya kan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan semua makhluk.
nama anaknya panjenengan, namanya panjenengan disebut, dipanggil, maju ke depan, dikenakan mahkota yang terbuat dari cahaya, itu buat putrane panjenengan. Sementara panjenengan selaku orang tua, bapak dan ibu, dikasih hullatani, pakaian dua pasang yang penuh dengan hiasan. Ya. Kemudian semua orang tahu seorang ahli Quran ini. Ya. Dulunya dia belajar dan menghafalkan Al-Quran serta mengamalkannya. Itulah masa depan. Karena masa depan anak itu sebenarnya adalah masa depan kita sebagai orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran untuk kita semua dalam mendidik, ya, dalam membersamai anak-anak. Ya, karena lelah dan capeknya yang kita rasakan sekarang di dunia itu tidak akan berarti apa-apa, langsung hilang dalam waktu sekejap ketika dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya.